Topik berikutnya adalah tegangan normal rata-rata akibat beban aksial. Ya, nanti kita akan meninjau untuk kasus benda prismatik, ya, misalnya benda silinder dengan panjang tertentu. Oke, pertama kita misalkan mempunyai benda objek ya berbentuk silinder memanjang, ini ya tunjukkan oleh gambar di paling kiri. Nah, dia termasuk prisma karena penampangnya konstan ini ya. Terus kalau kita kenai beban ya, ini kebetulan beban tarik ya dengan nilainya P di masing-masing dari ujungnya, maka kalau kita menggunakan dua asumsi ya, asumsi pertama bahwa materialnya homogen ya, homogen, terus yang kedua isotropik ya. Homogen artinya bahwa sifat-sifat mekanikal dan sifat mekanis dan sifat fisiknya itu dia sama di dalam volumenya ya. Terus isotropik itu artinya sifatnya sama di semua arah ya. Sebab nanti ada kemungkinan Anda mendapati suatu objek itu non isotropik. Jadi bisa jadi sifat arah sumbu X tidak sama dengan sifat pada arah sumbu yang lainnya. Makanya dia disebut sebagai non isotropik. Nah, oke, di sini kalau kita gunakan dua asumsi ini, homogen dan isotropik, maka kita akan mendapati bahwa deformasi yang terjadi sepanjang batang ini maka dia akan uniform ya. Oke, berikutnya kalau misalnya kita potong ya benda ini ya, kita buat penampang, kita potong di sini, maka kalau kita gambarkan diagram benda bebasnya, otomatis di penampang irisannya itu di sini itu akan ada beban P ya supaya dia tetap setimbangan ya. Terus lalu karena deformasinya uniform, maka penampang irisan ini sendiri juga mempunyai distribusi tegangan normal yang konstan ya, seperti tunjukkan di gambar D ini ya. Sehingga kita mempunyai persamaan bahwa delta F sama dengan sigma kali delta A kalau misalnya kita ingin menerapkan pada penampang tertentu ya. Berikutnya, pada penampang dengan luasan tertentu ya, luasan delta A ya, dia maka akan dikenai gaya sebesar delta F. Nah, di sini kalau kita jumlahkan ya semua gaya sepanjang luasan dari penampang tersebut, maka kita akan dapati bahwa jumlah total dari beban resultannya adalah P ya, karena P adalah jumlah beban totalnya. Nah, di sini kalau kita tentukan bahwa untuk delta A menuju DA ya, kemudian delta F menuju DF ya. Terus kemudian kita tahu bahwa tegangan normalnya dia konstan ya. Maka kalau kita terapkan integral dari df, maka dia sama dengan integral sepanjang luasan penampang ya, luasnya A kali di sini integral dari sigma dA. Nah, karena sigmanya konstan maka dia bisa keluar ya, keluar dari integral. Nah, integral dA diintegralkan sepanjang A, maka nilainya ya A. Makanya kita dapatkan bahwa P itu sama dengan sigma kali A. Atau sigma itu sama dengan P dibagi A. Nah, sigma ini dia adalah tegangan normal rata-rata pada sembarang titik ya, pada sembarang titik di penampang irisan dari batang tersebut ya. Karena dia kan konstan ya, tegangannya kan konstan, makanya tegangan di sembarang titik itu nilainya sebesar sigma. Kemudian P-nya itu adalah gaya normal resultan ya yang beraksi di penampang tadi ya. Dan dia beraksi pada sentroid
ya, titik pusat dari luas penampang tadi, namanya centroid ya. Nah, P itu bisa ditentukan dengan menggunakan metode pemotongan atau juga terus ditambah juga dengan penerapan kesetimbangan di subbab sebelumnya ya. Sementara A ini adalah luas dari penampang irisan. Kemudian karena beban internal P itu melewati titik sentroid dari penampang irisan ya. Sekali lagi titik sentroid itu adalah titik pusat dari luas penampang irisan ya. Maka distribusi tegangan normal yang uniform itu akan menghasilkan momen 0 ya, momen 0 terhadap sumbu X dan sumbu Y ya, sumbu X dan sumbu Y. Nah, kemudian untuk membuktikannya itu ya Anda bisa terapkan kesetimbangan momen ya pada setiap sumbunya ya. Nah, di sini misalnya kalau kita menerapkan kesetimbangan momen terhadap sumbu X ya, sumbu X, maka Anda akan mendapati persamaan yang di atas ini. Ya, di sini nilainya 0 ya, sehingga integral Y df ya, Y-nya itu lengannya ya, itu sama dengan ini integral Y kali sigma dA. Nah, di sini sigmanya bisa keluar dari integral karena dia konstan kan. Nah, Anda akan mendapati ini integral Y dA Anda integralkan sepanjang luasan dari penampang. Nah, di sini hasil dari integral Y dA ini nilainya 0. Yang Anda bisa lihat di bagian appendix dari buku ya. Sama juga kalau Anda terapkan kesetimbangan momen terhadap sumbu X, nanti Anda mendapatkan suku ini nilainya juga 0 ya. Nah, dari sini sekali lagi kita tahu bahwa distribusi tegangan normal yang uniform itu dia menghasilkan momen 0 ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi untuk kasus di mana benda itu mendapatkan beban aksial, maka hanya tegangan normal yang terjadi pada elemen-elemen dari material yang terletak pada penampang irisan. Ya, di sini kalau kita misalnya mempertimbangkan elemennya bentuk kubus ya, seperti tunjukkan di gambar sebelah kanan ini. Di sini kita mempunyai tegangan sigma dan sigma tanda petik tunggal ini ya. Kalau kita terapkan kesetimbangan, maka sigma kali delta A dia akan dibalance dengan sigma tanda petik tunggal kali delta A. Jadi di sini tegangan sigma ini sama dengan tegangan sigma tanda petik tunggal. Nah, di sini Anda bisa lihat juga di gambar di bawah ini bahwa ada dua kemungkinan ya benda itu mendapatkan beban aksial. Bisa dia bentuknya beban tarik ya. Kalau misalnya ditunjukkan di gambar sebelah kanan ini, maka dia bebannya adalah beban tekan ya atau compression load. Berikutnya adalah menentukan tegangan normal maksimum. Ya, sejauh ini kita akan asumsikan bahwa permukaannya uniform, gaya sepanjang bendanya juga uniform, maka sigmanya juga uniform. Tapi nanti ada kemungkinan luas penampangnya itu berbeda, ya. Terus gaya sepanjang dari objeknya juga berbeda. Nah, di situ nanti perlu kita tentukan di mana lokasi dari tegangan normal maksimumnya. Yang mengikuti rumus ini bahwa tegangan normalnya itu P dibagi A. Nah, P-nya kan bisa bervariasi, A-nya juga bervariasi. Nah, di kotak ini menunjukkan bagaimana prosedur melakukan analisa untuk menghitung tegangan normal.
ya pada penampang melintang di jarak tertentu atau sepanjang dari benda tersebut, ya. Ketika dia dikenai dengan beban ini P, ya. Pertama ini untuk ya internal loading, ya. Jadi kita harus memotong benda tersebut itu tegak lurus terhadap sumbu longitudinalnya, ya. Kita potong, terus habis itu kita tentukan ini tegangan normalnya, ya, di masing-masing potongan itu, ya. Harus habis itu kita tentukan berapa nilai tegangannya. Oke, mari kita lihat contoh berikut ini. Misalnya kita mempunyai suatu batangan, ditunjukkan oleh gambar ini, ya. Kondisi bebannya ditunjukkan di gambar juga, dia ditarik ke sebelah kiri ini sebesar 12 kN, kemudian ke sebelah kanan 22 kN. Terus ada juga ini beban-beban diterapkan di tengah ini di titik B dan titik C. Ya. Terus di sini diketahui dimensinya dia mempunyai lebar 35, terus ketebalannya 10, ya. Ketebalannya 10, dia tidak terlalu kelihatan di gambarnya kalau dia masuk ke layar, ya. Tapi lebarnya tunjukkan ini 35 mm. Terus kita disuruh menentukan berapa tegangan normal rata-rata maksimal di benda tersebut, ya. Nah, ini adalah diagram benda bebasnya, ya. Kalau kita potong di segmen antara A dan B, kita mendapati bahwa gaya yang terjadi di antara segmen A dan B ini sebesar ini 12 kN. Terus kalau kita melakukan pemotongan di antara titik B dan C, kita terapkan diagram benda bebas, kita dapat ini bahwa gaya yang terjadi sepanjang segmen BC itu 30 kN. Terus kemudian kalau kita melakukan pemotongan di segmen antara titik C dan D, kita dapati bahwa gayanya sebesar ini 22 kN. Nah, kalau kita gambarkan distribusi gayanya sepanjang X, kita dapat ini. Nah, Anda bisa lihat di situ bahwa pada segmen BC inilah gayanya dia maksimum. Nah, pertanyaannya adalah berapa tegangan normal rata-rata? Ya, berarti kita bagi beban maksimal ini di segmen BC ini dengan luas penampang dari segmen BC ini. Nah, luas penampangnya kan lebar kali ketebalan. Ini. Nah, yang perlu Anda hati adalah menggunakan satuan yang sesuai, ya. Di sini satuan gayanya kita pakai Newton, makanya dari kilonewton kita kalikan 1000, terus luas penampangnya kita ubah ke meter. Ketemulah ini 85,7 megapascal. Nah, itu. Jadi ini adalah salah satu contoh sederhana untuk menentukan tegangan normal maksimal pada suatu benda yang dikenai beban tertentu dan bebannya tidak uniform di situ, ya.